Nek wis mulya aja lali ambek wong sing ora duwe. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi di Firman Panipahan channel. Di channel ini, channel yang gak jelas ini, bagi yang suka ketidakjelasan silakan like, comment, dan subscribe. Pertemuan ini saya ingin membahas pertempuran setiap hari yang kita hadapi, yaitu apa sih pertempuran? Mungkin istilah pertempuran terlalu ekstrem ya, bukan pertempuran, tapi sesuatu yang sering membuat kita berpikir bahwa pada satu titik sebenarnya kita ini siapa gitu. Nah, ini jarang sekali terpikirkan gitu, tapi sebenarnya dalam kehidupan kita bertemu terus-menerus diri kita yang lain. Kalau kita bicara filsafat klasik, pertanyaannya muncul seperti ini: siapa aku? Kan gitu kan, siapa aku? Dan jawabannya macam-macam. Aku adalah limpahan Tuhan, seperti di dalam filsafat klasik di era-era pertengahan. Kita akan ketemu dengan siapa, Agustinus, Thomas Aquinas, dan sebagainya. Limpahan Tuhan, sebagai limpahan Tuhan. Aku adalah sebagai limpahan Tuhan. Kemudian di era modern nanti kita ketemu René Descartes sebagai pintu gerbang filsafat modern, yang dengan slogan humanisme ingin memanusiakan manusia, tidak tergantung dengan hukum Tuhan atau bahwa manusia dalam kekuasaan Tuhan. Manusia hidup dengan petunjuk Tuhan dan sebagainya. Dia protes itu bahwa manusia itu mandiri, sehingga René Descartes menjawab, atau bacanya René Descartes ya, orang sering baca René Descartes, sebenarnya René Descartes. Dia mengatakan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Maka pikiranlah sebenarnya manusia. Di era kontemporer macam-macam lagi. Ternyata kalau kita bicara kontemporer, misalnya salah satu tokoh, katakanlah Heidegger gitu, ketika dia menjawab siapa aku, maka aku adalah yang terlempar gitu, dari masa lalu. Ada prapemahaman aku kemudian terlempar. Jadi aku yang sekarang itu adalah aku di dalam prapemahaman sebelumnya itu. Aku adalah yang sebelumnya. Jadi ada kehubungan gitu antara sebelumnya dan aku yang sekarang. Kalau kita bicara misalnya Foucault yang mengatakan aku adalah struktur gitu. Struktur dari pengalaman macam-macam. Begitu juga nanti kita ketemu dengan tokoh siapa namanya yang bicara habitus, Fauver, bukan Fauver, siapa namanya, Firworju misalnya, yang mengatakan habitus, modal, dan itu seterusnya. Itu siapa apalagi satunya, lupa saya istilahnya. Saya adalah lingkungan gitu, saya adalah habitus, habit, kebiasaan. Saya adalah arena, suatu tempat yang membentuk saya. Saya adalah modal, yaitu potensi-potensi. Jadi banyak sekali menjawab tentang aku itu gitu. Jadi sebenarnya aku ini apa? Di era digital sekarang tentu berbeda lagi. Makanya saya ingin membicarakan suatu yang sebenarnya sering sekali ketemu gitu. Kita bertemu dengan diri kita yang lain. Di saat kita marah misalnya, kok sepertinya itu bukan aku. Kenapa aku lepas kontrol, dan sebenarnya itu adalah aku yang lain gitu. Atau bagian kecil dari diriku yang di masa lalu, yang tertanam di alam bawah sadar, dan itu keluar di saat
eh, apa namanya, di saat lepas kontrol, di saat otak tidak lagi ingin mengontrol tubuh gitu, tidak lagi ingin percaya dengan apa itu etika moral sekitar yang terus berubah hari ini, sehingga ketika aku marah, itulah menjadi aku yang di masa lalu yang muncul dalam bentuk lain. Sama dengan kalau orang berbicara aku, ketika dia tidur, ketika dia tidur dia meracau apa, berbicara macam-macam, entah itu soal pacar dan mimpi dan sebagainya. Itu adalah aku yang lain lagi gitu. Sebenarnya aku ini siapa? Nah, aku adalah kumpulan nih yang besar. Makanya kalau kita mengaca dalam teologi Islam ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau dia mengetahui dirinya, kalau seseorang itu mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Oh, ternyata persoalan ini dalam sekali gitu. Bahkan mengenal Tuhan itu melalui mengenali diriku, mengenali diri kita, mengenali diri individu masing-masing. Dari uraian tadi yang saya sampaikan bahwa aku itu banyak sekali ya, bahwa ketika alam bawah sadar, saat tidur, kemudian di saat aku berakting di depan orang dengan sopan santun, kemudian di saat aku berupaya untuk mengelola kata-kata supaya terlihat sopan, di saat aku misalnya tidak lagi mau dikerangkeng oleh sebuah aturan sehingga melanggar aturan itu dan sebagainya itu. Di saat aku adalah kepatuhan itu sendiri, maka jawabannya adalah aku adalah semua itu semua. Aku adalah semua potensi itu. Masalahnya kita ingin mendominasi ke potensi yang mana. Gitu. Nah, ini di menit terakhir ini saya ingin berbicara bahwa kesimpulannya adalah aku adalah segala potensi. Mungkin kita bisa menggunakan teori klasik dari filsafat awal itu bahwa aku adalah aku yang berpikir, aku adalah proses, aku macam-macam, aku adalah ketaatan dan semuanya itu adalah keakuan itu. Maka hari ini bisa kita gunakan teori-teori itu untuk mengaca diri kita. Siapa aku sebenarnya? Dalam ilmu sosial untuk mengetahui diri kita bertanya dengan orang lain, aku seperti apa? Gitu kan. Tapi di era digital ini, untuk mengetahui aku adalah siapa, kita cukup buka Google gitu. Buka aja Google. Kita pahami Google itu seperti apa sih sebenarnya. Oh, ternyata Google itu adalah tempat pencarian. Ketika saya mencari sesuatu kok di situ muncul ya. Yang ingin saya tanyakan di situ ada ya. Di saat aku ingin mencari hal-hal yang mungkin di luar pikiran tapi kok masih ada ya. Ternyata Google adalah semua potensi itu. Tapi setelah kita menggunakan Google terus-menerus, maka yakinlah akun Google yang kita gunakan berbeda dengan akun Google orang lain. Kenapa bisa terjadi? Karena pencarian kita berbeda-beda. Jadi kecenderungan masing-masing itu akan terekam di dalam Google. Misal saya sering mencari merek-merek tas baru, merek HP macam-macam yang baru, teknologi baru, maka notifikasi yang muncul di Google adalah notifikasi yang pernah saya buka sebelumnya. Beda dengan teman saya misalnya yang suka buka TikTok macam-macam, buka macam-macam itu. Jadi itu juga yang akan muncul. Maka sebenarnya aku adalah kecenderungan itu. Dan aku akan menjadi itu dan menjadi kebiasaan. Dan notifikasi yang muncul di Google itu adalah aku. Maka dari hal-hal yang seperti ini saya tidak ingin menyimpulkan aku harus menjadi apa gitu. Tapi sebenarnya untuk menjadi aku yang sebenarnya adalah
buatlah kebiasaan itu. Nah, dibuat saja kebiasaan. Kalau kita biasa, kita ingin menjadi apa sih? Potensi itu sudah ada, tinggal kita ingin jadi apa dan akan menjadi itu. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.